Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Dafa Bianizar, Alfitra Rangga Permana, Arya Junianto Pamungkas. Judul PowerPoint kami di sini analisa penerapan produksi bersih dan kelayakan ekonomi di industri sagu. Produksi bersih. Definisi produksi bersih yaitu produksi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegah dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Pada proses produksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku dan energi. Pada produk bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan selama daur hidup produk mulai dari pengambilan bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak digunakan. Strategi produksi bersih. Yang pertama ada rating. Rating yaitu suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan atau awal operasi. Yang kedua ada reduce atau pengurangan limbah pada sumbernya untuk upaya mengurangi atau menurunkan timbulan limbah pada sumbernya. Yang ketiga ada reuse, yaitu upaya menggunakan kembali suatu limbah tanpa mengalami perlakuan fisika, kimia, atau biologi. Di sini ada proses produksi sagu yang terdiri dari yang pertama itu dari batang sagu dilakukan pengupasan, langsung pencacahan, rasping, filtrasi, pengendapan, pengeringan, pengayakan, lalu pengemasan, jadilah pati sagu. Di gambar yang pertama ini adalah proses pengupasan. Batang sagu yang diperoleh dari supplier merupakan batang sagu panjangnya sekitar 75-90 cm yang telah dikupas kulitnya terlebih dahulu. Selama proses penyimpanan dan transportasi batang sagu terjadi kontaminasi kotoran yang menyebabkan permukaan luar batang sagu menjadi kotor. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemarutan, batang sagu dilakukan pengupasan kembali untuk menghilangkan pengotor. Proses pengupasan dilakukan dengan menggunakan golok. Metode ini dapat mengeliminasi kebutuhan air untuk pencucian. Akan tetapi konsekuensinya menyebabkan kehilangan massa batang sagu. Identifikasi munculnya limbah di sini berupa serpihan batang kayu yang banyak mengandung bahan organik. Selama ini limbah serpihan kayu banyak ditumpuk di dekat ruang produksi dan dibakar. Opsi penerapan produksi bersihnya, penyediaan bahan baku sebaiknya berupa batang sagu yang belum dikupas, sehingga tidak perlu dilakukan pengupasan sebanyak 2 kali. Dan meminimalisir biomasa kulit dan serpihan batang yang terbuang. Perlu dibuat tempat penampung limbah serpihan batang sagu sebelum dilakukan pemanfaatan lainnya. Pemanfaatan limbah serpihan batang sagu sebagai pupuk organik yang bisa dijual dan menghasilkan nilai tambah bagi industri pati sagu. Yang kedua ini ada proses pencacahan. Jadi batang sagu yang telah dikupas terlebih dahulu dilakukan pencacahan dengan menggunakan kapak dan golok. Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah proses pemarutan nantinya. Limbah yang muncul di proses pencacahan ini, sebagian batang sagu terpotong menjadi serpihan-serpihan kecil yang tercecer dan tidak termanfaatkan. Penerapan produksi bersih yang ke satu itu tempat pencacahan sebaiknya menggunakan alas terpal sehingga memudahkan proses pemungutan kembali serpihan-serpihan batang sagu. Serpihan batang sagu kemudian dikumpulkan menggunakan skop dimasukkan ke dalam proses pemarutan. Terus yang ketiga ada proses pemarutan. Setelah batang sagu dikupas dan dicacah menjadi chip atau batang sagu, kemudian
Dilakukan proses pemarutan dengan menggunakan mesin pemarut dengan bahan bakar solar. Proses ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan dan memecah sel-sel pati sehingga memudahkan proses penyaringan. Jadi di pemarutan ini juga memerlukan input berupa air yang berfungsinya sebagai pelarut. Limbah yang muncul pada proses ini yaitu tercecernya hasil pemarut. Jadi penerapan produksi bersih di sini pengumpulan hasil parutan batang sagu yang tercecer di sekitar pemarut dengan menggunakan skop. Terus mengatur ketinggian knalpot buangan mesin diesel agar pekerjanya tidak terpapar asap. Terus jadi air yang digunakannya juga harus air bersih, jangan air kotor. Lanjut. Selanjutnya ada proses penyaringan. Bubur sagu yang keluar dari mesin pemarut kemudian disaring dengan menggunakan vibrating screen yang digerakkan oleh mesin diesel juga. Hal ini bertujuan untuk memisahkan larutan pati dari ampas. Selama proses penyaringan dilakukan, penambahan air melalui pipa-pipa yang diletakkan di atas vibrating screen. Identifikasi munculnya limbah di sini, limbah yang dihasilkan pada proses penyaringan berupa ampas basah dan larutan pati yang ikut terbuang bersama ampas. Opsi penerapan produksi bersihnya, yang pertama perlu dibuat kolam penampung limbah dan pengolahan limbah untuk memisahkan ampas basah dan larutan pati yang ikut terbuang. Selanjutnya ampas basah dapat dimanfaatkan seperti pakan ikan, pupuk, pembuatan saus, dan pelet. Terus yang kedua perlu mengoptimumkan proses penyaringan sehingga dapat meminimumkan larutan pati yang ikut terbuang. Selanjutnya, pengendapan pati. Larutan pati yang berisi campuran air, pati, dan komponen pelarut lainnya perlu dilakukan pengendapan sehingga pati terpisah dan mengendap di dasar kolam pengendapan. Ada 4 macam kolam pengendapan yang digunakan secara kontinu. Proses pengendapan dilakukan selama 2-3 jam. Selanjutnya endapan dan air dipisahkan dengan mengeluarkan air dari bak pengendapan. Setelah air bersih, endapan pati diangkat menggunakan serok dan disimpan di dalam bak penampungan sementara. Identifikasi munculnya limbah. Limbah yang dihasilkan pada proses pengendapan pati berupa limbah cair yang banyak mengandung bahan organik serta los produk pada bak pengendapan akibat proses pengangkatan endapan pati yang kurang optimum. Opsi produk bersih. Yang pertama, pemanfaatan kembali air dari bak pengendapan untuk proses pemarutan dan penyaringan. Yang kedua, pengumpulan sisa-sisa pati pada bak pengendapan dengan menggunakan serok. Selanjutnya ada proses penjemuran. Pati yang dihasilkan dari proses pengendapan merupakan pati basah yang harus dikeringkan terlebih dahulu sehingga diperoleh pati sagu dengan kadar air maksimum 13%. Proses pengeringan dilakukan selama 5-6 jam jika intensitas penyinaran matahari maksimum atau selama 2-3 hari jika hujan. Pati basah dijemur dengan menggunakan tampah dan dilakukan pembalikan dengan cara mengaduk menggunakan tangan. Pati sagu yang dihasilkan dari proses penjemuran merupakan pati sagu kasar yang perlu dilakukan pengayakan terlebih dahulu. Identifikasi munculnya limbah. Limbah yang dihasilkan pada proses penjemuran berupa pati sagu kasar yang diterbangkan oleh angin pada saat pembalikan. Opsi produksi bersih. Mengumpulkan sisa pati yang berserakan karena di produk bersih.
mengumpulkan sisa pati yang berserakan karena diterbangkan angin dengan menggunakan serok. Selanjutnya proses pengayakan. Pati kasar yang dihasilkan dari proses penjemuran memiliki ukuran yang tidak seragam. Untuk itu perlu dilakukan pengayakan terlebih dahulu agar ukurannya seragam. Pengayakan dilakukan secara manual menggunakan ayakan 100 mesh. Identifikasi munculnya limbah. Limbah yang dihasilkan pada proses pengayakan berupa pati sagu yang berterbangan. Opsi penerapan produksi bersih. Yang pertama, tempat pengayakan harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga pati sagu yang berterbangan dan tercecer dapat dikumpulkan kembali dan dikemas. Yang kedua, pekerja yang melakukan pengayakan harus menggunakan masker. Selanjutnya ada proses pengemasan. Mengemas pati yang sudah diayak ke karung dengan neto 50 kg. Setelah itu, karung dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung. Identifikasi munculnya limbah. Kemungkinan munculnya limbah diakibatkan pati yang tertumpah saat dimasukkan ke dalam kemasan. Opsi produk bersihnya, yang pertama, tempat pengayakan harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga pati sagu yang berterbangan dan tercecer dapat dikumpulkan kembali dan dikemas. Yang kedua, pekerja yang melakukan pengayakan harus menggunakan masker. Yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti corong untuk memudahkan memasukkan pati ke dalam karung. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.